viewers, welcome to PSB Bird Talk 2024, where great things will always surround you. PSB Bird Talk will start with you, giving exciting news and empowering you with so many discussions. Kai, we are starting a new semester. How did your last semester going? Oh, speaking of semesterism, I would like to share something. It's okay. Is there something on your mind? Nothing. It just yesterday. I feel that I was super busy with assignment, and it feels like the tasks were never ending. It seems like all students are going through the same thing. It's including me, especially when we were approaching final last time. Yeah, I'm so tired and stressed out, especially because the semester was very difficult and I have unfinished project. And even during the holiday, there are still a pending task. I wonder what shall I do. I'm afraid I might. Wait, I've got to figure out. You are one of the sharing types, aren't you? Oh, what is oversharing? I just read an article yesterday. So we have two personality of person, namely overshare and listener. So overshare is someone who tends to share too much information about themselves. Wow, that's interesting. So does it mean the listener is more likely to listen to someone who overshare? That's right. Well, it seems like if it's like this, it will be nice for us to discuss together, right? Yeah. Let's just discuss it together. We will, of course, have a guest here. Oh, really? Wow. Who is this guest time will be? I'm so curious. Hold on, guys. We haven't introduced ourselves yet. I'll go first. Okay? Okay. Hi guys, my name is Tabitha Azara as your host today, and I'm with my partner. Hello guys, I'm Marfida Kayla, and both of us will be your host today. So let us find out who our guests are for today. But before we start, let's shout out our tagline together. Sure. PSB Broad Talk to 2024. Get ready to be updated, never get bored with us. Okay, Bita, what if we switch to Indonesian language? It will make sharing much easier. Sure, let's switch to bahasa. Okay, 1, 2, 3. Halo Persenivers, seperti yang kita nanti-nanti, kita akan berbincang-bincang cantik dengan tamu kita hari ini. Penasaran nih siapa tamu yang akan hadir kali ini? Nah, langsung aja kita panggil Muhammad Zulfitra dan Hairunisa Alivia. Halo. Oke. Oke, halo guys. Hai. Gimana kabarnya nih? Baik. Kalian sendiri gimana? Alhamdulillah. Oke, boleh nih kalian memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Boleh. Halo semuanya, nama aku Hairunisa Alivia Putri. Biasa dipanggil Via, aku dari jurusan Bisnis Administrasi, batch 2023. Oke. Halo semua, perkenalkan aku Muhammad Zulfitra Renol. Kalian bisa panggil aku Izul. Aku dari Communication batch 2023. Oke, tadi Kak Via dan Kak Ijo. Iya. Ya, betul. Oke, karena kita udah saling kenal nih, langsung aja kita ke sharing session hari ini. Aku penasaran nih, gimana sih pendapat kalian tentang overshare dan listener? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ijo? Oke, menurut aku ya, oversharing is a bad thing. Jujur, it is a bad thing because karena kalau kita oversharing artinya kita udah kelebihan nih ngasih informasi, dan itu tuh bisa jadi bahaya kalau kita nge-share tentang data pribadi, kayak pribadi gitulah, kayak personal, udah masuk ke sensitif gitu. And for listeners, itu menurut aku ya, it's a part of communication. I mean, it's a part of communication. Being a good listener is a part of great communication. Jadi menurut aku being a good listener is amazing. Oke, mungkin sekarang dari Kak Via. Nah, kalau aku sendiri pasti dengerin orang yang oversharing tuh kayak mau ngomong, udah stop, jangan kebanyakan cerita Nggak lagi, enak karena gitu. iya betul Iya, banget. benar. Terus kayak itu lama-lama tuh kita yang ngedengerin juga ngerasa kayak gak enak dan kayak udah terlalu jauh gitu mau ngetopin orang yang oversharing terus. Nah, kalau aku pribadi aku lebih mending untuk menjadi seorang listener ya, karena lebih enak mendengarin daripada kita yang ngoceh terus, gak tahu kan nanti apa yang kita ceritain itu bakal diapain sama orang ya. Takut banget. Oh, berarti kalau Via lebih ke listener ya? Iya, daripada betul. overshare. Kalau Ijo nih gimana? Kalau aku Overshare. orangnya lebih overshare. Oh. Karena aku orangnya fear of missing out. Jadi Oh guys ya. Nah, ini ya. kalau ada yang ngomongin itu terus aku tahu nih. Nah. Mau Jangan ya, gitu ya. Boleh langsung, ketinggalan langsung ya. ngomong langsung ngoceh gitu.
gampang kepancing ya. Iya, benar, kepancing. Overshare itu kan berarti seseorang yang lebih banyak menceritakan tentang dirinya secara detail. Nah, kira-kira apa aja sih faktor pendorong yang buat kamu untuk berbagi begitu banyak tentang diri kamu ke orang lain? Nah, balik lagi, fear of missing out. Itu untuk aku ya. Oke. Nggak tahu untuk orang lain yang juga suka oversharing. Kalau untuk aku orangnya fear of missing out. Jadi contoh teman-temanku nih yang lagi ngebahas satu topik, terus ternyata aku tahu topik itu, tapi ada satu yang mereka nggak tahu. Nah, aku tuh suka oversharing gitu, karena aku kayak fear of missing out lah, kayak pengen diajak ngomong gitu loh. Jadi kayak, apa nih kayak gitu. Tapi aku consideration dulu, ini kayak aman kan nih, nggak mungkin kan rahasia besar orang langsung enggak dong. Berarti lihat yang dibicarain dulu ya. Iya, apa gitu. benar. Consideration juga. Oke. Kalau Via itu tadi kan listener ya. Nah, kamu ini suka cerita-cerita tentang keluh kesah kamu juga nggak sih ke teman-teman kamu? Atau kamu malah tipe orang yang mendamnya sendiri? Kalau aku sendiri, aku tetap butuh cerita sebenarnya. Tapi ya pilih-pilih kan, yang Iya. mana yang mau diceritain ke teman, tapi buat urusan masalah yang privacy banget, kayaknya aku enggak deh. Oh, tapi lebih ke yang lebih umum gitu ya? Iya diceritain ke betul, teman iya ya? kayak minta saran kayak gitu pasti aku butuh orang juga buat nanya-nanya kayak gitu sih. Tapi Via, kamu pernah nggak sih merasa dikesampingkan atau diabaikan karena lebih memilih mendengarkan daripada berbicara? Waduh, sering banget nih, sering banget nih. Nah, itu Perasaan sebagai aku ini ya listener ya? Iya bener banget pasti itu. Kayak kita mau ngomong dia langsung Masih lanjut. Iya lanjut ya udahlah. Ya Beda. udah. Terus kamu diem aja gitu? Atau kamu... Sabar. Oh, sabar. Sabar aja. Sabar banget Nggak ya? bisa. Wah. Kalau itu mungkin langsung cut ya. Langsung kayak, oh aku juga tahu ya. Nah, ini yang bikin Jadi malah bikin ini. kita harus sabar. Langsung diam jadinya. gitu. Ngalah ya? Emang Iya, bener. listener itu ngalah banget. Bener-bener. Kalau kamu nih Jul, kamu pernah nggak ketemu sama orang yang oversharing juga? Terus Pernah. gimana cara kamu meresponnya? Pernah. Aku kalau ketemu orang oversharing, jadinya makin oversharing. Oh, Iya. Beneran Dia ya. oversharing, aku oversharing, oversharing. itu lama banget ya kamu Iya. cerita. Obrolannya juga berjam-jam itu. Iya, Iya. benar. Nah, tapi kalau aku ketemu orang oversharing, terus dianya kayak aku udah mulai notice nih, udah mulai oversharing nih orang nih, pasti kayak langsung ngomongin, bentar dulu, ini bener nggak? Maksudnya kayak ini Tegur gitu ya? Ini nggak apa-apa nih. Iya, ini gitu, nggak apa-apa cerita. nih, cerita ke aku nih, kayak ini nggak sensitif banget nih, tapi kalau dianya, oke nggak apa-apa kok. Udah, aku juga nggak apa-apa. Jadi lanjut oversharing jadinya. Seperti itu sih. Oh iya iya. Oke, balik lagi ke Kak Via. Biasanya kan yang dalam percakapan itu yang mengontrol arah pembicaraan itu si overshare ya. Nah, pernah nggak ada waktu di mana kamu merasa bahwa menjadi pendengar bisa menghambat kemajuan atau perubahan dalam situasi tertentu? Kayaknya iya, bener. Kayak kita nggak bisa ngeluapin apa yang mau kita omongin karena si oversharing ini yang jadi self center di percakapan kita. Iya. Menurut aku kayak gitu. Jadi kayak ya udah nanti ujung-ujungnya pasti oh ya udah nanti lagi gitu. Iya. Kayak Terus kapan lupa. ya? Iya bener. Kapan Jadi ya buat situasinya kita? bakal Ya. bakal dikontrol sama oversharing Iya ya? betul banget nih kayak gini. Iya. Oke, di zaman sekarang itu kan kita gampang banget ya untuk mengakses dan membagikan informasi. Iya. Tapi privacy itu jadi makin penting, Mm-mm. terus juga makin sulit buat dijaga gitu loh. Nah aku penasaran nih, menurut kalian gimana sih perasaan kalian soal ini? Apakah kalian tetap untuk menjaga privacy itu, atau kalian malah menyebar kayak gitu? Nggak apa-apa, biarin aja kayak gitu. Mungkin dari listener dulu. Aku dulu nih. Oh iya, boleh. Kalau aku yang balik lagi ke awal, aku lebih mending ngedengerin cerita dari orang lain dibanding aku terlalu open ya, kayak open ke orang-orang kayak gitu. Karena di zaman sekarang takut ya, Iya. ada yang bisa lewat sosial media, di Iya. VN, di screen record, di Iya. screenshot Iya. kayak gitu, itu Iya, serem iya. banget. Jadi kayak aku membatasi diri aku aja sih, kayak cerita ini aku bisa ceritain nggak, cerita ini aku bisa ceritain ke orang yang kayak gimana dulu nih, Iya. ke teman deket kah atau kayak ke teman-teman biasa gitu. Berarti nggak ke sembarang orang. Iya juga. benar. Berarti mending di keep aja gitu ya di kamu. Kalau Ijul, Kalau aku orangnya tipenya yang suka oversharing tapi face to face. Oh. Jadi aku nggak kayak ngomong di WA, Instagram, aku nggak Kalau kayak teleponan? enggak juga. Aku kalau kayak oversharing kebanyakan kepancing di face to face. Oh. Jadi kayak aku ngerasa vibes-nya kayak seru nih. Jadi face to face aku kebanyakan oversharing. Kalau yang kayak chat gitu aku
malahan enggak gitu loh. Karena seperti yang tadi juga jejak digital kan bisa kesebar kemana-mana gitu kan, bahaya juga. Apalagi kalau yang oversharing bukan tentang kita tapi tentang orang lain gitu loh. Tapi kalau post-post di story gitu juga kamu Kalau aku nge-post di story tuh malahan cuman experience aku tahu di Instagram aku tuh aku nggak nge-post kayak oversharing gitu, malahan cuman kayak foto mungkin kayak ke Bogor, foto ini tuh gitu iya, aja. kayak kamu lagi ngapain kayak Iya, gitu ya, gitu. gitu aja ya. Oh, oke. Oke, sekarang aku mau nanya ke Kak Ijo. Waktu kita berinteraksi dan berbagi cerita, biasanya kita tuh kayak pengen gitu ngungkapin banyak hal ke orang itu. Nah, apa menurut kamu dengan kamu berbagi banyak tentang diri kamu bisa ngubah pandangan orang lain ke kamu? Itu of course sih. Jadi cara orang ngelihat orang yang oversharing tuh pasti rasa kepercayaannya langsung turun. Karena kebanyakan orang overshare kan nggak bisa nge-keep secret nih. Jadi pandangan orang ke orang yang overshare tuh jadi kayak apaan tuh orang jangan cerita-cerita gitu, orang tuh orang kayak ngomongnya banyak banget. Jadi of course jadi sebelum tahu kalau kita overshare sama setelah tahu kita overshare pasti beda, pandangannya pasti beda. Jadi takut ya. Iya, jadi kayak trustnya, tapi santai Iya. guys, orang overshare itu kita Tetap consideration juga kok. Kita kayak nggak kayak langsung ngomong semua apa yang ada di pikiran kita enggak Iya. kok. Kayak, Pasti di ini iya, dulu lah, pasti ada di dipilih-pilih filter dulu ya. lah, ada Iya. filter lah. Oke. Kamu pernah nggak ngalamin ada orang yang gak nyaman sama cerita yang kamu ceritakan? Overall sih nggak pernah. Oh, Soalnya aku kalau oversharing Hah? itu tuh setelah ada yang nge-start topik. Jadi kayak kalau kita face to face nih, terus ada yang nge-start topik tentang ini. Nah, pasti kan semuanya pada kayak ngedengar tuh kayak pada interest di topik ini. Nah, aku overshare tentang topik itu. Jadi aku nggak kayak tiba-tiba aku suka makan batu tau di hari Kamis. Waduh, makan batu ya. Enggak, jadi kayak Unexpected banget. iya, sih. jadi kayak aku ikut topik, aku oversharing ke topik yang relate ke aku. Jadi kayak nggak mungkin tiba-tiba aku ngomong kayak gitu enggak. Jadi Berarti kayak sesuai lawan iya, bicaranya juga ya. jadi pada seneng gitu loh kayak mendapat informasi baru, nggak tiba-tiba aku kayak ngomong random gitu enggak. Tapi kan kadang kita curhat gitu ke orang terdekat. Nah itu pernah nggak kamu curhat ke orang terdekat tapi orang itu tuh kayak lagi males untuk dengerin kamu gitu? Oh, pernah. Oh iya. Pernah. Gimana? Tapi mereka cuman Nah, itu adalah bad listener guys. Bad listener. Terus kamu gimana tuh? Kamu lanjut cerita atau Lanjutin Kalau aja gitu. kalau aku udah notice langsung udah aku juga udah mood ngomong kalau udah ngeliat dia kayak gitu, jadi udah aku mulai perlahan stop gitu lah. Oke, jadi nggak enak juga ya. Iya, mainan juga. Tadi kan dari sisi overshare. Sekarang aku mau nanya dari listenernya. Oke, pernah nggak sih kamu ngalamin situasi di mana kamu nggak suka sama informasi yang diceritakan? Ya kurang lebih pertanyaannya kayak punya Ijul, cuman ini dari sisi listenernya. Listener. Apa tuh? Kalau informasi pasti ada aja yang kayak kita kok dia ceritanya kayak gini ya, ceritanya kayak gini gitu. Tapi aku kadang suka terus terang sih kalau misalkan aku udah nggak nyaman sama informasi yang temen aku kasih gitu, atau yang kayak menurut aku nggak masuk akal. Kadang mereka suka cerita yang kayak nggak masuk akal kan. Nah itu kayak aku bilang kayaknya udah deh nggak usah bahas ini lagi, kayak aku udah nyetopin topik itu gitu buat ganti topik lagi aja, karena takutnya nanti orang yang oversharing itu malah makin dalam makin ngelantur. Iya, takut. Iya, benar. Berarti mending di stop aja. Iya, udah jangan lagi. Tapi atau kamu ngasih kayak malah ngasih saran gitu? Maksudnya apa gitu? Apa tuh? Kayaknya kalau saran enggak sih. Maksudnya karena udah nggak nyaman, pasti aku kayak cuma bilang aja, kayak udah jangan dilanjut aja ya kayak gitu. Kalau misalkan topiknya yang udah nggak banget gitu loh, yang kayak Iya, topiknya nggak aku Udah bisa sensitif. terima. Iya, Iya. betul. Oke. Aku mau nanya ke kamu juga, Devi. Dalam hubungan itu, kamu ngerasa nggak sih kalau kamu ini dimanfaatkan sebagai pendengar? Kayak contohnya itu, kamu punya teman tapi yang nggak mau dengerin cerita kamu. Kamu pernah nggak? Pernah. Oh iya. Pernah. Gimana tuh pengalamannya? Ya kayak gitu, kayak yang aku bilang tadi, orang yang overshare itu dia jatuhnya kayak self center, jadi mau dia aja yang didengerin, dia nggak mau dengerin orang lain. Ada satu ketika dimana aku lagi dia open dulu, dia open cerita, terus pas giliran aku cerita balik, dianya langsung sibuk main HP, nggak didengerin. Itu rasanya kayak Parah banget itu. iya itu Aku Gak enak bukan banget. kayak gitu ya. Aku bukan tipe orang Oh, oversharing iya. kayak gitu ya. Dia oversharingnya keren ini. bagus. Oke, Masih nanti. mendengar lah. Iya. Masih mendengar lah. Nah itu jadi kayak ya udah deh, semenjak dari situ kayaknya aku udah jatuhnya jadi kayak malas buat ceritain lagi kan. Iya. Kita nggak ada semangat lagi buat cerita apa yang mau kita ceritain, jadi kayak excited sendirian gitu. Iya. Aduh sedih Nah, banget. iya. Sedih. Aduh. Tapi kalau kayak gitu, kamu tetap
dengerin ceritanya dia atau enggak? Pasti aku dengerin. Oh. Aku kan Good good listener. listener. Iya. Good listener. Baik banget ya. Baik banget. Iya, aduh. Kalau aku sih langsung gamut ya. Iya, kayak Langsung kayak males. Iya. Oke. Kak Ijo, pernah gak sih kamu lagi cerita nih, terus orangnya malah adu nasib sama kamu. Nah itu gimana sih cara kamu menyikapinya? Kalau dari aku, overall kalau udah oversharing tuh udah adu nasib udah. Jadi kayak Pasti ada aja ya? iya, pasti ada nasib kalau oversharing tuh. Jadi dia yang ngomongin nasib dia, akunya kayak relate nih, ada nasib lagi Jadi iya, overall oversharing tuh orang Sama-sama overall adu oversharing nasib ya? jadinya ada nasib. Jadi aku nggak pernah kayak ngomong orang oversharing doang. Jadi kita oversharing adu nasib jadinya. Pasti Kayak- kau ikutan ya? Iya, pasti ikutan. Jadi ya udah gitulah orang. Tapi kamu biasanya gini gak? Misalnya nih kayak, tapi bentar, gue belum selesai cerita sih gitu. Atau kamu kayak ya udah biarin aja gitu. Enggak, dia cerita dulu terus aku bilang sama tahu. Nah, oversharing Ah. jadinya. Udah Relate mulai nih. Tapi dia mau masuk Ya. lagi kayak, sama tahu gitu. Nah, Ya tapi kan udah. kamu belum selesai. Berjalan aja gitu udah. Oh Aku iya. aku nggak Apa apa-apa. nggak berisik dong? Iya, Iya. kayak gitu. Nggak apa-apa aja dikat, yang penting ceritanya lanjut gitu lah. Orang iya. oversharing mah yang penting ya. Ya udah aja ya. Kelar nggak kelar ya udah lanjut Iya. gitu. Oke, kayak tadi yang diomongin kan kalau misalnya privacy itu kan masih sangat penting untuk dijaga. Nah, aku mau nanya sebagai pendengar, bagaimana cara kamu menjadi pendengar yang baik selain menjaga privacy si overshare? Selain menjaga privacy, pasti kalau kita mau jadi orang yang good listener itu aku sangat-sangat menghargai siapa yang orang yang ngomong. Kayak misalkan kalau ada orang yang ngomong, aku liatin gitu. Eye contact itu pasti. Terus bener-bener ngedengerin, kan ada ya orang yang walaupun dia tetap Iya. dengerin, tetap main HP. Oh Iya, iya. benar. Iya, Enggak, iya. ini Itu iya. nggak berasa Nggak dihargain. bener-bener Nggak enak ya dari Itu nggak enak ya? banget, dari Iya. oversharing juga nggak enak ya. Malah diem ya Udah gitu. Iya. effort nyeritain dia malah Nah, iya gitu bener kan? loh. Iya atau kayak Bener, tiba-tiba tadi apa? Iya, Udah. udah. Iya, iya. Udah Nggak nyimak itu Iya. katanya. Itu pasti yang eye contact, terus hargain orang yang ngomong itu Mm-mm. pastiin juga dia udah selesai ngomong baru kita kayak kamu udah selesai ngomong, nanti aku baru gini dibanding kita yang tiba-tiba aku Iya. Nah, itu dia banding kayak Ngekat iya Iya. benar itu Mm. super duper tidak boleh ya guys. Tapi kamu juga sering kasih saran gitu nggak? Iya benar, aku juga kadang suka kasih saran di akhir kalau misalkan orang yang ngomong itu kayak menurut kamu gimana kayak gitu. Nah, Oh. itu Iya. aku bakal super duper sibuk deh nyari saran buat orang lain. Kalau aku nggak bisa. Kamu nggak ngasih saran? Makanya aku a bad listener. Waduh. wah. Jadi nggak bisa. Jadi orang nggak bisa curhat ke Ijo. Iya. Iya, kalau curhat aku bakal cuman iya. Wah, tidak Terus membantu. Ijo gimana Ijo? Ijo Soalnya- kayak, iya. Aku juga kayak bingung Hah? ngasih saran ke mereka apa. Jadinya aku tetap stay di netral gitu loh. Ya iya, coba kamu pikirin aja. Iya. Oh, itu Gitu aja. sarannya bagus banget ya. Iya, kayak pokoknya pikirin aja. Tapi kalau misalnya minta Iya. pendapat kamu, misalnya kayak, iya menurut lo aja gimana deh? Nggak tahu juga sih. Wah, itu jangan cerita lagi berarti. Karena aku nggak tahu, aku takut kayak salah ngasih saran juga karena aku Iya. orangnya bad listener, kayak nggak tahu mau ngerespon apa. Tapi kalau sharing ya, sharingnya banyak. Yang penting serelate sama kamu ya. Iya. Oke. Tapi Via, pernah gak sih kamu jadi pendengar di saat kamu bad mood? Pernah. Itu Pernah gimana banget. tuh? Itu aku kan juga apa ya? Ada di tempat dimana teman-teman aku selalu cerita ke aku. Nah, pasti karena aku sering kayak ngasih saran ke teman-teman aku, pasti mereka bakal balik lagi gitu loh ke aku. Nah, itu pertama sih aku kalau misalkan temen aku udah yang deket, itu pasti aku bilang kayak maaf ya kayaknya aku lagi nggak dalam keadaan baik, maksudnya kayak kayaknya nanti dulu kayak gitu, soalnya takutnya nanti saran atau omongan aku malah jadi ngelantur, malah jadi nggak bener. Iya. Terus kalau moodnya lagi parah banget kan aku jadi kayak apa Marah-marah sih gitu. iya malah Iya, iya kayak iya, iya iya, jadi marah-marah. nggak Nah, itu. aku begitu all the time. Jadi Ternyata orangnya ada di sini. nggak ngerti gitu. Nah iya kayak gitu, Iya. makanya kayak ya aku kadang jujur aja gitu kalau aku lagi nggak dalam keadaan nggak baik. Itu tadi kan orang yang nggak deket. Itu yang deket. Yang deket. Kalau yang nggak deket, Aku udah ya udah Kayak udah dengerin aja gitu. ya dengerin aja atau enggak kayak ya udah aku bilang aja langsung ke dia juga. Switch ke bad listener jadinya. Kan lagi nggak mood juga nih. Ada dua mood jadinya. Iya Good listener, bad listener. Apalagi kalau cewek kan lebih sering Iya. banyak Iya, iya aneh-aneh itu. soalnya kalau misalnya lagi PMS, Iya betul. Kayak udah distrap Iya. kayak mau ada di Udah ending. di ending sekarang. Oke. Oke,
ini aku mau nanya deh ke kamu Jul. Gimana cara kamu untuk mengatur diri agar nggak overshare? Nah, ini penting banget nih. Nah, gimana? Nah, untuk aku kalau mau oversharing sesuatu, of course aku kan mikir dulu nih. Nah, itu aku juga mikir konsekuensinya buat diriku atau orang yang kayak ada dalam cerita gitu loh. Jadi kayak kita mikir dulu nih, habis kita cerita ini, dampak buat kita sama orang yang diceritain itu apa gitu loh. Kayak abis ini gue bakal digebukin kah, atau gue bakal diapain kah. Berarti mikirin konsekuensi Iya, dulu ya. jadi kita kalau udah mikir konsekuensi tuh pastinya udah kayak ada beban gitu lah buat kayak kita jangan cerita gitu loh. Iya, iya. Jadi ya menurut aku sih itu menjaga kayak mikir konsekuensinya lah. Iya. Berarti at least dipikir-pikir dulu. Iya, jadi kita nggak kayak langsung kayak Sembarangan. ngomongin Iya. ngomongin sedikit orang, tapi pas mereka lagi cerita kita mikir dulu nih kayak ini kalau aku ceritain ke mereka nanti gimana ya, kayak nanti apakah gue diculik, gue digini kan. Nah, gitu ya. Oke. Oh, iya. Oke, tapi menurut kalian apakah orang yang overshare itu orang-orang extrovert aja dan orang-orang yang mendengarkan itu orang-orang yang introvert aja? Mungkin bisa dimulai dari Kavia dulu. Kayaknya nggak mandang ya menurut aku. Orang introvert bisa jadi pendengar yang baik, bisa juga dia mungkin butuh tempat buat cerita. Terus orang ekstrovert juga sebaliknya, dia bisa aja nge-calm down dia, terus dia jadi mau dengerin orang aja, atau energinya lagi cukupnya cuma buat ngedengerin doang gitu. Kayak gitu. Jadi kayak menurut aku nggak semua orang itu layak buat jadi pendengar, dan semua orang layak juga buat cerita apapun ke Iya. orang-orang gitu sih menurut aku. Dia harus seimbang gitu ya. Iya, Iya. betul. Nggak lihat extrovert atau introvert. Iya, sama. Jawabanku juga sama sih sama Via. Soalnya aku juga banyak ketemu teman-teman yang introvert tapi oversharing banget gitu loh. bener, Jadi bener. itu nggak memandang kayak kalau emang orang introvertnya udah kayak feel comfortable Iya, untuk nyaman cerita, ya. iya udah nyaman buat cerita, ya udah berarti kayak dia bisa oversharing gitu loh. Orang ekstrovert juga gitu, kayak kalau udah bersosialisasi nih, udah habis nih baterai sosialnya, pasti kayak juga bisa jadi bad listener gitu loh, kayak Iya, apa sih iya. nggak mau denger, Ya kayak udah, jadi nggak memandang lah gitu. Oke. Okay, guys. We've all been in situation where we're confused about whether we've shared too much or not enough about ourselves. And sometimes we feel conflicted about how to be good listener without feeling burdened. You're right. As we've discussed earlier, when we get comfortable and start telling them things, but not everyone likes to hear our stories that might be cerita. On the contrary, there are also those who are more comfortable as listeners. Yes, the point is that every type of person, whether an overshare or a listener, has their own positive and negative. It all depends on how we can find the balance between overshare and listener. Okay, so that is, guys, a glimpse of our sharing. Now we know how to control to share, so we don't overshare, and how to be a good listener. It doesn't feel like this fun episode has to end now. Yeah, unfortunately. Karena masih mau overshare nih. Waduh, iya. Masih mau overshare nih. Iya, benar, sesi curhat ya. Udah habis ya. Nanti di belakang kamera aja ya. Okay. Okay. We would like to thank to the speaker who accompanied us and shared with us today. And thank you as well to the audience who has listened to this episode of Previously Broad Talk. Don't forget to like, comment, and subscribe and share on your social media. Okay, so as we close this episode, let's us do our tagline with our speaker today. Okay, the Okay. speaker can join us. Oke. Beautiful Talk 2024. Get ready, get updated, never get bored with us. See you in the next episode. Bye. Bye.